paling mas. Under my ya boleh ke situ. Loh, itu udah nyanyi. Gue pikir latihan. Dear Tuhan, how may I assist you? Back with me Ivan. Ini Nathanael Mouse. And me Queen. Kok hari ini gue di sini? Jadi sebenarnya lu sekarang bintang tamunya nih. Wih. Karena gue gantiin ceknya. Pergantian talentnya kita ya. Nah, itu dia. Mungkin di kesempatan ini kita baiknya ngomong masih muda ya, memang sangat disayangkan dan gak akan gue lupakan. Itu gue udah expecting ada one ini. Udah getting old ya ininya ya. Setiap kali nggak ada talent, jokesnya pasti kayak gini. Jadi kayaknya lagi ke kondangan. Yes, sayang sekali. Ya, dia lagi ngepar dan makan gratis ya. Terus kita dikasih kerjaan deh jadinya buat ngeriak Met Gala. Sebelum kita masuk ke react dari Met Gala, mungkin ada baiknya kita jelasin dulu Mos lagi, Tai. Kalau Mos tahu soalnya. Kita baiknya coba jelasin dulu kali Tai, karena mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Met Gala itu acara apa dan dari institut mana. Kenapa orang datang ke situ kok pakai kostumnya heboh-heboh? Apa sih ini event apa? Baiknya coba dijelaskan dulu. Apa ya? Gue juga nggak tahu bilang itu. Memang penjelasannya tuh agak rancu gitu ya, tapi sejauh yang gue tahu jadi itu sebenarnya acara fashion tapi sekalian charity gitu, jadi charity dengan gaya. Lanjut. Iya. Gue juga nggak tahu. Jadi Met Gala itu adalah acara dari Costume Institute yang ada di New York. Jadi ada satu museum namanya Metropolitan Art Museum kalau nggak salah. Itu adalah museum fashion memang. Jadi di dalam Costume Institute itu ada lebih dari 30.000 pieces fashion item yang represent waktu sebetulnya. Karena ada koleksi fashion item dari abad ke-15. Jadi itu tuh museum. Dan 1 tahun sekali mereka mengadakan exhibition fashion. Si Institute of Costumes yang itu. Dan Met Gala itu adalah acara tahunan mereka untuk fundraising. Untuk galang dana untuk si museum tersebut. Gitu. Dan itu juga menjadi opening dari exhibition fashionnya si Museum of Art Metropolitan itu. Dan sedikit informasi untuk datang ke Met Gala itu sangat mahal sekali. Berapa tuh kok? Harga per seat-nya adalah Tadi gue lihat sekitar 400-an juta. Terus per mejanya itu sekitar 3-4 miliar masalahnya. Ya betul. Jadi untuk harga per seat-nya 35.000 US dollar, silakan dikonvert sendiri ke rupiah. Dan harga table kalau mau pesan meja itu over 200,000 bahkan bisa sampai 300,000 US dollar. Dan terlebih yang bisa datang ke sana kan tadi bayar kan. Tapi kalau kita punya uang berarti bisa datang dong. Enggak bisa karena hanya yang invited doang. Jadi udah harus diundang, harus di-approve by Anna Wintour, terus lu bayar. Gitu. Ini siapa kok? Dia chief editor di Vogue Magazine. Petingginya Vogue. Petingginya Vogue Magazine. Jadi kayak acaranya acara elite between elite gitu. Itulah Met Gala. Oh, sebelum kita mulai kita mesti tahu temanya. Temanya apa tuh? Karena setiap tahun Met Gala itu pasti punya tema. Tema kali ini adalah American Independence. Independen. Ya. Mari kita mulai. Mari. Oh, Abloh ya? Iya, gue Jablo. Favorit gue nih. Ini berarti represent Off-White ya? Ini apa nggak sih? Gue lupa berarti. Louis Vuitton. Oh, Louis Vuitton. Louis Vuitton yang ini. Oh, gue sempat lihat ini nih. Jadi ini tuh memang di airbrush langsung. Pas Iya, dipakai, iya. habis itu di airbrush langsung sama artisnya. Gue lupa artisnya siapa. Ada Jadi, videonya. ada begitu ini dilepas piece-nya, jadi ada blazer, terus ada dasi digantung, kayak ada cuman tulisan si apa sih ini Metro apa gitu? Gue lupa sih tulisannya apa. Memang graffiti ya. Ini. Keren ya, ini pakaiannya serba warna putih, cuman semua teksturnya kelihatan gitu ya. Kayak dari all the details kelihatan. Layer yang bawahnya sih bagus. Layering, iya benar-benar. Gue suka banget nih. Ini favorit gue di Met Gala. Ya. Tapi walaupun genderless fashion itu a things that lumayan naik ya belakangan, cuman kayak sekarang lagi lumayan peak gitu ya. Peaknya nggak sih? Banyak banget Baik banget yang selebriti atau fashion figure cowok yang full of genderless fashion gitu loh. Banyak sekali, bahkan sampai kayak kemarinan Russell Westbrook
yang Oh, memang NBA player yang memang terkenal dengan gayanya yang nyentrik ya. Dia juga pakai Tom Brown. Tom Brown punya rok sama ini cardigan gitu yang putih-putih. Nah ini bisa jadi apa ya jawaban buat orang yang suka ngeluh kayak bang kulit gue hitam gue pakai outfit apa susah lu mah enak outfit kulit lu putih gitu pakai apa aja masuk. Nah ini menurut gue ini gue bukan mau rasis apa gimana tapi orang yang memang kulitnya gelap itu sebenarnya Kayak diberkahi. lebih curang Lebih- karena dia lebih akan curang. lebih masuk ke warna apapun gitu. Bener. Terutama warna terang sih. Iya Bener. warna terang oke banget warna gelap oke banget tapi lebih apa ya? Lebih nampol warna Lebih terang. nampol kalau warna terang. Iya, Emang. iya. Kalau misalnya kayak kita nih kulit kita pakai warna terang belum tentu sedia Iya, gitu. Iya, kerennya iya, gitu. benar. Karena kalau kita ngelihat rumus warna memang warna akromatik itu kan yang paling masuk ke semua warna kan. Iya. Jadi memang kalau mau ngomong orang berkulit yang hitam banget sama yang putih banget itu yang paling gampang masuk Ya, ke warna itu apapun. Menurut gitu. gua Iya. kulit yang curang kan. Yang punya privilege untuk Iya. gampang mix and match ya. Justru yang warna kulitnya di tengah-tengah kayak kita nih, Memang itu yang lebih susah tricky. ya. Benar. Kayak misalnya gua pakai baju kuning gitu ya atau putih pasti kulit gua jadi kusam banget. Iya. Iya. Jadi makanya gua sering pakai yang gelap-gelap gitu. Biar gua kelihatan putih. Dan ini menariknya ada sedikit color touch di paling bawah ya, di Oh, iya. outsole Merah. sepatunya. Merah gitu ya? Merah, pink atau merah gitu ya, dan itu color blocking sama warna biru yang ada di bagian dada sama di glovesnya dia. Ini caranya ada slitnya gitu juga ya? Ada slitnya juga, benar-benar di bagian samping, di bagian luar ada slitnya. Keren sih, ini keren sih. Keren. Keren banget. Sama satu lagi, bentuk kacamatanya itu yang bikin matanya apa kayak cat eye gitu tuh yang ujungnya lancip gitu. Topi juga loh. Unik. Ini topi ini bukan sih? Kayak Yang- topi hah? apa sih yang ada Oh, ini? Ushanka ya. Ushanka yang kayak topi Rusia gitu, Iya. yang ada flapnya jatuh Tapi ke bawah. dia ada cetekan di atasnya gitu ya. Iya. Oh, memang si topi Ushanka itu biasanya bisa dicetek gitu. Tapi ini gue nggak pernah lihat sekaku ini gitu. Iya, Nggak ini bentuk malah jadi tanduk kalau ini. Jadi kayak Iya. Viking gitu nggak sih? Iya. Viking. Gue baru mau bilang itu. keren sih. 10/10 untuk 10/10. Bapak Virgil Abloh. Kita nggak bisa ngasih di bawah 10 deh. Iya benar. Iya. Semua. Bisa kalau ngasih- Kita nggak layak buat ngasih skor ke ini sih. Oh, Wah. Gue lupa namanya siapa. siapa namanya? Cuy, waktu itu sempat bikin statement, cuman gue lupa statementnya apa ya. Ini terakhir kali dia di Met Gala mungkin, kalau nggak salah ya. Gue lupa reasonnya apa tapi. Yang gue ini kok nggak salah nih set India dia tuh Mall. pakai India YSL. Statement dia nih. Oh iya benar YSL dia pakai. India More. Thank you. Oke. Iya, iya. Pakai sanding itu gue Oke. tapi lupa reasonnya. Warnanya akromatik ya, hitam putih tok ya, nggak ada warna lain. Ada sedikit warna gold di bagian ujung heelsnya. Gold atau silver? Gold apa silver? Oh, Ini silver. kelihatan gold karena Cahaya ininya ya. Cahaya dan ini warnanya kan krem tuh. Jadi Nyaru. nyaruh. Iya. Oke. Very monokromatik ya, silver juga di tangannya. Dan kuteknya warna merah. Iya. Itu aksen banget sih. Aksen banget. Gua Outernya bingung sangat gua mau komen apa ini keren banget sih. Keren sih. Kalau gue suka sama ini look yang ngembung gitu loh kayak Ya, gini. Nah, gue lagi nyari shirt yang bentuknya kayak gitu, kayak zaman-zaman dulu gitu, yang ada ruffle di tengah, terus di bagian. Oh, itu ya channel ada ya. Ada. Yang menariknya ini kalau dari gue suka di bagian depan kan ada bow tie-nya gitu ya. Iya. Nah, biasanya kalau bow tie itu kan sesuatu yang rapih biasanya. Iya. Kalau lu pakai yang depannya kayak pita gitu, apa kupu, dasi Iya. kupu Iya, gitu. dia sekupu. Biasanya kalau udah pakai dasi kupu, bawahnya itu tuh ketutup. Ya nggak sih? Iya. Kayak bawahnya pasti kemeja dan terkancing. Ini malah bawahnya skin, karena dalamannya dia pakai yang Offset semacam. semacam atau apa itu? Ini kayak pakai tank top yang cuma nutupin dada doang. Iya, gue suka itu. Kayak ada si dasi kupu yang rapi, cuman bawahnya skin gitu. Dan di atas si dasi kupunya ada choker lagi gitu. Jadi kayak bawahnya kosong, atasnya penuh. Bikin volume lah ya. Itu tato ya di itunya? Tato. Di apanya? Di Ini forehead itu tato ya. Tato. Sakit nggak tato di situ? Kayaknya. Di kepala. Tapi dia kalau misalnya pakai celana hitam ya pasti jadi off. Biasa. Kalau pakai celana Kurang hitam. sih, kurang. Ya kurang. Nggak biasa aja sih, tapi kurang nggak senampol ini lah. Celana tetap pendek kayak begini. Iya, Oke sih, ini keren sih. Keren. keren. 10/10. Kayak witch gitu ya. Iya, Agak witch ya. Apa namanya yang tadi cara dia ngiketnya tuh kayak sesuka dia aja gitu kan. Cara dia ngikat. Yang Iya. ininya tai. nggak rapi soalnya. Oh, nggak rapi. Dan Iya, bikin iya, dia iya. makin looks-nya kayak witch gitu. Iya. Tadi siapa namanya? India More. Emang sih gue punya outer ini.
pengen punya outer ini. Keren sih. Tapi kayaknya buat dipakai di sini itu Susah sih. kurang sih. Apalagi kalau lu naik motor. Akan sangat menerima hujatan gitu. Kalau lu naik motor heboh sih, karena lu punya ini jadi kayak Superman ke belakang gitu. Pengendara motor di belakangnya kayak bisa kena buntut ya. Ini misal gue punya nih outer, terus gue naik motor, gue gak bisa pakai langsung sih, fix. Mesti gue simpen dulu. Oh pas lagi nyampe. Terpatahkan lah ya outfit yang sering lu pakai langsung buat naik motor tuh nggak bisa nih ya. Gak bisa, ini gak bisa. Lu mesti nyampe dulu baru lu pakai gak sih gitu. Simpen di bawah jok dulu gitu. (15/10). 25/10. Kenapa lu masukin ini? Jadi kan kemarin kan gue post ini yang favorit look gue pas di Met Gala. Ada yang bilang, "Bang, coba react ini." Kita react aja berarti ya. Boleh. Gimana? Pattern full ya? Yoi. Pattern full ya? Ini Pop apa? Ice. Pop Ice ya? Pop Ice. Oh tadi gua mau ngomongnya Just Juice ya? Pop Di Ice. Pop Ice nge-sponsorin 400 juta nih orang buat kesana. Wah gila. Gila. Keren sih itu Pop Ice keren sih. Gua rasa worth it sih buat Pop Ice bakar duit buat berangkatin talent. Nggak bakar duit kan charity. Oh iya bener, ada fungsinya. Fundraising. Tapi ini omongan serius ya. Kayak Met Gala memang kan ajang untuk orang berpakaian bener-bener Ya. Heboh, aneh. gitu. Lihat A$AP Rocky gitu kan, ini pakaiannya kayak pakai quilt gitu. Iya. Dan masih ada aja orang yang bilang, oh this is art, gitu. Apakah ini kalau beneran diberangkatin ke Met Gala, apa jadinya sucks? Apa bakal ada orang yang bilang, oh this is art? This is art. Menurut gua pasti ada yang bilang this is art. This is artnya nggak sih? Since itu pada tempatnya gitu loh. Memang itu ajangnya untuk lu berpakaian dalam tanda kutip aneh Iya, gitu. iya, iya. Dan di Met Gala juga karena apa namanya brand ini kayak ngepake orang buat nge-showcasein koleksinya mereka kayak gue bisa bikin gini gitu aja pamer koleksi dari brand itulah gitu. Makanya dia bikin sekalian heboh nah. Ini Pop Ice gue bisa bikin gini nih gitu. Apalagi kalau ternyata Pop Ice-nya itu kosong. Jadi dia upcycle. Oh. Sustainable fashion jadinya. Nilai plus banget. Cuma memang tidak ready to wear ya. Kutur. Iya. Kutur. Ini haute couture. Dia bawa ini lagi yang tempat apa tuh bilangnya? Aksesoris bro. Itu sebenarnya tas. Itu loh, justru kalau kita ngomong skill wise, dari plastik-plastik bungkusannya si Pop Ice bisa dibikin jadi aparel, bisa dibikin jadi tas dengan berbagai bentuk. Ada yang bentuknya kayak begini nih, kayak apa tuh yang Tongnya. kayak tong gitu, kayak barel gitu kan. Terus ada yang jadi kayak sling bag, sama bisa jadi topinya Raiden. Yo. Ayo bapak gitu. Pakai topi sakat gitu. Ini butuh skill dong untuk bikin. Butuh skill. Jadi harus dia pelan dulu. Apresiasi. Apresiasi. 35/10 naik skornya dari gua. Semoga suatu saat Pop Ice bisa beneran. Bisa beneran ya. Natmos skornya 10/10. 50/10. Wah. Ini jarang loh, mengingat Natmos ini orang yang paling susah kasih skor di 0 to 1 dia yang paling susah. Dia kasih skor paling tinggi dari antara kita bertiga. Berarti ini betapa berprestasinya Gila. si Tapi Bapak. kita nggak ngolok-ngolok nih, maksudnya kan ada tuh si Ayu Gani sama April bikin ala-ala Met Gala juga gitu kan. Oh, yang di itu bukan sih? Yang di warung atau di tenda? Gultik. Gultik ke tenda. Kayak pakai drag gitu. Ya itu edgy apa segala macam. Nah, terus di samping itu ada orang juga yang bikin kayak begini gitu. Dan ini penuh effort cuy. Betul. Bener. Gak main-main gitu. Jadi dan ya kita nggak ngolok-ngolok nih ya. Jadi pasti ini ntar ada orang bilang, "Bang, kalau ini olok-olok gitu, pelonco gitu." Enggak, kita nggak ngolok-ngolok. Pelonco. Bahasanya. Pelonco jarang banget nongol. Bener-bener nggak ngolok-ngolok karena memang betul-betul Ini effort. actually bagus. Dan ini salah satu upcycle, bener-bener upcycle Upcycle ini loh. fashion. Iya, upcycle bener-bener gitu. Hebat. Oh. Si Pete ya. Oh. Ini full Tom Brown nih. Ini ya. Seingat gue. Gue bias nih kalau udah Tom Brown. Tom Brown nih. Soalnya ini wishlist gue banget bisa punya Tom Brown. Ini tuh yang dia pakai tuh dress bukan sih? Harusnya dress ya. Soalnya kayak Ini fully by Tom Brown, termasuk ini juga dalamannya gitu. Harusnya iya ya. Seingat gue ini full Tom Brown. Oh, dan memang di Met Gala biasanya kalau udah itu pasti ini ya, satu desainer head to toe gitu ya. Wah, gue susah nih kalau udah Tom Brown nih, bias. Objektif ya. Nah, itu dia masalahnya objectively pun gue sama Tom Brown itu suka banget. That's why gue sampai di tahap bias sama Tom Brown. Karena itu terlalu objectively good buat gue gitu. Tom Brown itu tuh jazz,
Jas bisa lu apain sih? Kan gue pernah ngomong, Iya. Jas bisa di Tom Brownin gitu. Karena sebagus sekreatif itu untuk Tom Brown bisa bikin Jas yang harusnya ya gitu doang Jas. Jadi begini sama Tom Brown. Dan dia juga, item Tom Brown itu kan jas, sesuatu yang sangat formal. Cuman kalau kita ngelihat dia punya runway, wah Memang bisa dioprak-aprik. gokil banget dia main cut and show-nya parah banget. Terus Genderless ya. pattern pola genderless. Dia bikin look yang kayak pakaiannya sama di jalan, modelnya dua cowok cewek jalan pakai baju yang sama persis. Noah Ark Noah Ark ya salah, itu tahun berapa tuh? Koleksi. 2019 kalau nggak salah. Pokoknya buat teman-teman yang belum pernah lihat runway-nya Tom Brown, sangat-sangat recommended. Very apa ya, satisfying buat lihat dan very inspiring. Bahkan kalau belum bisa kebeli pun nggak apa-apa, karena bisa draw inspiration dari situ banyak sekali. Bisa Tom Brown. ada life hack kok. Ini bisa diapain nih gitu kan. Ini dia pakai kemeja, ya nggak sih? Kemeja baru pakai dress. Jadi kerahnya itu ditakutin. Kemeja kayak couple gitu nggak sih? Bukan. Ini tuh aksesoris lagi. Oh, oke. Aksesoris, kalung terus per necklace gitu lah. Dan model ininya kerahnya tuh yang bukan kerah kayak biasa, bukan yang gini loh. Biasanya kan lancip gitu. Kalau yang ini tuh lihat deh model kerahnya. Ini lancip. Tapi biasa gini. ditakin ke dalam. Nggak, kalau kerah yang biasa kan ketemu di tengah gitu. Ini kan ini Oh, iya. kepisah gitu. Oh, iya. Kepisah. Paham. Di tengahnya nggak ada kerah gitu. Biasanya kan begini nih kerahnya kan. Ini begini kerahnya. Kepisah. Wah, untuk gua sih ini Ya memang kan Met Gala kan kalau misalkan lu mau represent brand itu pasti akan buat looks yang khusus buat lu. iya. Nah ini dia banget. Fit banget. Dan banyak yang pakai Tom Brown di Met Gala. Ada satu nih yang gua harap nanti keluar nih, karena gua ada yang favorit banget. Look favorit gua by Tom Brown. Kayak gue tahu yang mana. Nggak masukin nggak? Lihat aja nanti. Masa sih lu tahu? Coba ya nanti cek ya. Iya. Masa dia klaim-klaim tahu gua sebetulnya. Kalau dia tahu itu dan terbukti, berarti lu bakal open up ke publik tentang lu sama Kutai. Skor. Gua enggak, Sinatbos kayak tadi ada ngomong tapi, ada ngomong tapi. Enggak, gue nggak ada tapi. Yang menurut gue keren itu dia colorway mantep banget. Jadi hitam putih warna kulit. Nyatu sama pakaian putihnya, kacamata hitamnya nyatu sama kutek, dress, sepatu. Terus ini tato juga Tato. aksen. Iya. Tapi tato kayak gini lucu juga ya. iya bagus juga ya. Tapi gue agak ingin melihat look ini instead of pakai kaos kaki segitu, sekalian pakainya yang kayak panjang banget gitu. Ditambah Legging nggak sih sekali? mungkin legging, tapi gue nggak tahu ya. Tom Brown kalau nggak salah tuh juga punya kaos kaki yang tinggi banget gitu loh. Tapi enggak sih, menurut gue segini pas-pas aja karena dia memang pengen nunjukin skin tone-nya dan karena Tatonya. memang di kakinya tuh Ada tato. tatonya gitu. Karena tatonya menurut gue jadi aksen juga. Jadi Ini kan kaos kakinya beda sebelah tuh kalau kita Iya, pakai. Iya. ada patternnya sebelah ya. Tadi gue udah kasih skor belum ya? Belum, kita belum kasih skor. Kalau buat Tom Brown sih gue Gue kayak di sini nggak bisa ngasih skor nih. Maksud gue kita tidak layak. iya juga sih, tapi nggak apa-apa. Anggap kita juga editor in chief. Oh, bener. Dari Vogue. Lu berapa? 12/10 ini. Hah? Kenapa 12? Enggak 13. Kok angkanya kentang banget ya? 12 ya? Udah 10/10. Wah, dari gue ini 50/10. Sama kayak Just Juice. Sama kayak ini Pop Ice tadi. Keren. Gue 60 berarti. Kok lu lebih tinggi? Kok sekarang sih pendapat jadi Lebih murah nih. iya, jadi lebih murah dari kita sih. Oh. Ini. Iya, ini. Bener kan? Erika Badu. Open up. Hah? Udah saat lu open up berarti. Ini dari koleksi yang Noah's Ark bukan? Yang intinya binatang semua gitu? Oh no. Ini dari koleksi dia yang udah pandemi ini. Yang di itu ski. Kalau lu lihat yang kayak gunung salju gitu. Terus ada yang dia punya video campaign-nya, ada orang skiing pakai baju Tom Brown gitu. Gue suka banget sama itunya loh, masknya, headpiece-nya. Headpiece-nya kayak very enigmatic. Ya ini, gue suka banget sama ini. Ini gue langsung kasih skor ya. Ini very high fashion. Ini high fashion banget. Sangat ini. Dan ditambah gue bias kan, jadi 500/10 untuk yang ini Waduh. skornya. Lu berapa mas di dalamnya nih? Kamu mau nanya? Coba. Karena gue suka banget sama harus all naikin apa collection. Gue suka banget sama koleksi Tom Brown yang ini. Tahun berapa ya?
Gue bingung sih, gue nggak bisa komentar sih. Kayak udah apa ya, Met Gala kan memang dikhususkan untuk orang ini gitu looksnya. Jadi nggak mungkin salah gitu. Tapi jujur kayak A$AP Rocky gue kurang suka. Jadi ada aja gitu loh Mas pasti ya yang nggak sejalan sama selera lo gitu, nggak Oh, inline. iya. Heeh. Tapi ini gue suka-suka aja sih. Ah, Tapi ini memang keren. bukan jadi referensi gue buat berpakaian gitu. Mhm. Tapi ya ini bagus banget. Bagus banget. Itu bawa rok atau celana sih? Rok ya? Harusnya rock. Ini rok tapi Terus dia bisa ada di ini zip loh, bisa diserot. Oh, Ya, bisa iya, diserot iya, gitu. iya. Bukan zip deh, apa sih yang bisa ditarik itu? Bisa diserot. Gue ngomong serut. Tapi Mas, Dan bahasa benernya gue nggak tahu apa. Tom Brown Fall Winter 2021. 2020. Yang belakangnya salju semua. Oh ini nice banget. Oh iya. Misterius, enigmatic gitu loh kesannya. 600/10 naik dari gue. Dan semakin lama kita review orang ini akan naik lagi. Overtime akan naik. Jadi mendingan cepet. Yaudah, langsung next aja kali ya. Loh, emang udah dibahas sama ini? Apa yang mau dibahas ini? Ini udah bagus sih. Bingung sih. Tapi sekali lagi ini, izinkan gue mengulang bahwa hebatnya Tom Brown adalah ini kemampuan dia untuk bikin sesuatu yang harusnya untuk tujuan formal doang, just doang, jadi something like this gitu. Tapi very ya, artsy. yang gue salutin juga, ini kan sebenarnya heboh banget. Sangat. Tapi lu nggak kelihatan gerah gitu pakainya. Kayak oke gitu, kostum gitu. Walaupun memang sih kayak agak penasaran kalau selain acara Met Gala yang memang bisa begini, lu bakal pakai kemana lagi gitu ini? Ini. Ke fashion show. Dan ke fashion show pun ini lu seperti bukan penonton gitu, lu bukan pengunjung. Kayak lu yang harusnya jalan, Iya, jalan. pakai koleksi desainernya. Karena very attention stealing banget kayak gini kan. Walaupun warnanya hitam semua loh. Akromatik hitam. Siluetnya. Siluetnya. Jadi 700 nih. Iya, bener. 700/10. Next kali ya. Next. Wah, Wah. Oh, gerimis. Gerimis. tulisannya gimana sih? Grimes. Oh. Grimes tuh musisi ya? Gue lupa lagi ya. Ini keren sih. Keren. Ya keren, intinya keren. Ini gue abis nonton satu fashion channel di YouTube gitu yang ngebahas tentang dia. Jadi looknya ini katanya terinspirasi dari science fiction book yang lagi mau dibikin filmnya sekarang nih yang udah di remake berkali-kali, Dune. Dia musician. Jun. by the way. Dia musician. Dia musician. Oke. Ya katanya ini inspirasi dari Dune. Itu pedangnya beneran kan? Pedang asli kan? Pedangnya beneran. Nggak tahu sih gue beneran atau enggak. Kayaknya Kayaknya sih asli ya, kelihatan dari sini tuh kayak berat gitu ya. iya kelihatan banget. Yang pasti ini bukan styrofoam ya. Ini look favorit gue sih di Met Gala tahun ini. Look favorit lo? Ini favorit kedua sih buat gue Oh. setelah Virgil. Untuk gue justru sebaliknya loh. Untuk gue sebaliknya karena gue masih suka fashion yang kayak heboh banget atau out of place, tapi yang masih fashion gitu. Emang ini Paham nggak ya? Ini kostum. Nangkep maksud gue nggak ya? Kalau kayak tadi si Erika Badu gitu, ini kan heboh banget kan. Tapi ini masih fashion look gitu. Tapi kalau ini kan seperti costumes instead of fashion looks. Kayak lagi nge-cosplay ya. Iya, in a way seperti itu. Tapi memang kalau emang dia referensi dari Dune. Jun. ya berarti dia memang cosplay. Bener, Cuman, bener. Di apa ya, ditransfer lewat kacamata fashion gitu. Bener. iya. Bener. Dan itu bener banget, semua look yang ada di Met Gala itu pasti punya referensinya, entah dari dunia apapun, dari filmnya bisa yang science fiction kayak begini, makanya bajunya pun seperti ini, bukan sesuatu yang bakal lu pakai di dunia asli gitu kan, less likely lu pakai gini. Ada ini kayak karakter Zelda gitu nggak sih, atau karakter game gitu? Ya, karakter game sih. Ada juga yang benar-benar fashion look yang daily gitu. Hanya untuk gue pribadi, gue lebih seneng look yang memang masih fashion looks instead of seperti costume-ish gitu. Dan dari semua ini, so far yang gue paling, bukannya jelek sekali lagi, tapi yang gue paling enggak, itu yang ini justru. Gue lebih suka look-look yang masih fashion look gitu. Ini alien-ish gitu kan? Ya, gue memang suka yang alien-alien gitu sih. Ini kalau lihat dia warna, ini lilac ya, kalau salah rambutnya. Semacam. Matching sama sepatunya. Matching sama sepatunya. Fotonya tinggi ya. Tinggi banget, Pengen banget punya ini. Apa? Ini tuh baju tembus gak sih? Warna-warna kulitnya ini atau ini? Ini warna kulitnya dia. Oh, warna kulitnya. Gue mau zoom kayak nggak sopan tadi ya. Iya. Ini tato atau apa by the way? Tato dia. Tato. Oh, tatonya keren ya. Tadi gue pikir itu kayak aksen apa gitu. Terus begitu gue lihat dia, memang tatonya dia kayak gitu. Oh. Keren sih, brush Keren. gitu. Brush. Keren. Ini favorit gue banget. Lu malah favorit gue lu ya? di Met Gala ini kalau kita bandingin sama Met Gala tahun lalu ya, ini agak kurang sih. Lebih justru
Met Gala tahun-tahun lalu itu lebih keren gitu. Bukan berarti ini jelek ya. Gue lebih suka Met Gala tahun lalu gitu yang ada si Jared Leto, ada Oh, tapi itu ya emang sih. Lana Del Rey. Dia mereka tuh sampai jadi Yesus dan Bunda Maria. Tapi di tahun itu memang Pecah gokil banget banget sih. Ya, Met Gala tahun itu gokil banget. Oh. Ini menurut ini Cosplay juga menarik sensei banget ya. sih. Ini sensei Cosplay yang- sensei. Ini bukannya Jojo Bizarre. Ini Jojo Bizarre Itu banget. kayak ini. gini kok. Bisa juga sih, tapi gue lebih ke sensei ya kalau gue stand-nya kan. Iya, yang Zawardo. Giorno. Hah? Stand-nya Giorno. Oh iya bisa juga bener-bener, tapi stand-nya Giorno lebih ini ya, nggak otot-otot gini soalnya. Jadi gue lebih kebayangnya juga sensei ya sih. Dia menurut gue ya berani banget sih. Versace kan ini. Oh gue nggak. Seingat gue ini Versace. Jadi dia pakai jubah. Ya, sebelum ini dia pakai jubah dulu. Begitu dibuka, Ini? ada lagi dalamnya. Oh. Ini ada lagi dalamannya. Iya, masih ada lagi. Oh. 3 Jadi lapis. kayak di acara dia buka perlahan gitu, kayak layer pertama dibuka, layer kedua dibuka gitu. Masa kayak waktu itu Lady Gaga apa ya? Pernah kayak gitu juga ya? Ya sini sensei ya banget. Iya, sensei. Kenapa gue Jojo Bizarre? Gue juga liatnya langsung sensei ya sih. Tinggal ditambahin helmnya ya nggak sih? Iya. Helm Taurus gitu misalnya. Ini soalnya dia punya pundak udah gitu tuh kayak ada lancipnya kayak Taurus punya pundak. Kalau gini lu suka? Kurang juga. Kurang. Karena kostum ya. Karena kostum. Kalau ini ya, ini baru kelihatan kostum banget sih. Ini lebih kostum lagi ya daripada Grimes tadi. Grimes. Siapa baca gimana sih? Grimes. Grimes. Iya. Tapi ini unik aja. Iya, Cukup berani lah maksudnya dan bukan cukup lagi ya maksudnya nih. Berani banget. Sangat. Lil Nas soalnya. Lil Nas. Memang suka hal-hal yang kontroversial. Kontroversial. Sesudah Nike dia ini ya. Apakah dia pakai Nike dia? Enggak, dia pakai ini. Dia pakai Versace punya sepatu yang iya, ini nih, iya. yang Nggak sol mungkin gitu. dia pakai Nike kan ini. Iya benar. benar juga. Benar juga. Terberantem. Berantem bentar, benar. Tapi Tapi bisa ini aja sih 200 patungan mereka. Buat Oh, dan gue pertama kali lihat sepatu ini dari netizen ada yang kirimin gambar ke gue gitu. Jadi thanks to that netizen. kok ini sepatu apa gitu? Enggak, dia kayak ini bagus banget nih gitu. Dan next sepertinya. Next. Belum kasih skor nih. Skor. Mm-mm. Gue bingung kalau kayak gini. Bingung skornya. sih, gue Karena juga bingung sih kalau ini. bisa di pull out sama, maksudnya ini diganti orangnya. Looksnya kayak gini juga. Iya benar. Siapapun yang akan menghasilkan look seperti ini gitu ya. Ya gue juga bingung sih jujur buat kasih ini ya kostum. Anon. Anon, iya benar. Ini untuk pertama kali kita nggak kasih skor ya. Untuk pertama kali. Wah, ini. Timothée Sesuatu Chalamet. yang Timothée kontroversial Iya, juga. karena sepatunya Chalamet. bawahnya. Jadi banyak yang nggak banyak sih. Ada yang DM gue gitu kayak, bang menurut lu gimana si Timothy pakai Converse gitu? Banyak yang bilang nggak cocok. Tapi menurut gue justru malah kayak ninja gitu nggak sih? Iya. Soalnya dia tuck in ke kaos kaki. Ini kayak sesuatu yang akan gue pakai juga gitu. Kayak misalnya gue suka pakai misalnya kayak pemain-pemain NBA gitu, dia pakai blazer apa terus tapi bawahnya Sepatu basket, atau iya, sneakers iya. gitu. Terus gue juga suka pakai misalkan atasannya sport gitu, tapi bawahnya gue hajar sama Sepatu pantofel kulit, ya. atau boots gitu, Ya, ya. sepatu kulit lah. Kayak lu tabrakin genrenya gitu ya. Ini menurut gue juga penabrakan genre yang masih asik sih menurut gue. Tapi mungkin banyak memang yang nggak suka dengan ini karena ya balik lagi ke selera kali ya. Benar-benar. Tapi kalau objectively sepatu sneakers ya, sneakers yang bisa masuk ke genre apapun, Converse. plimsoll sebenarnya sih. Plimsoll, ya, plimsoll. Menurut gue plimsoll dan paling bisa masuk adalah Converse dan Vans. Old school itu juga kayak gini nih. Lu masukin sama apa aja yang rapi, yang streetwear, yang sporty. masuk. Semuanya masuk. Yang casual masuk. Jadi untuk look ini sih sebetulnya objectively kalau dari seberapa versatile si Converse ini justru masuk. Akan lebih tricky seperti Natmos bilang tadi. Kalau atasannya pakai yang rapi, bawahannya sepatu basket. Mungkin look tersebut akan lebih tricky dibanding pakainya plimsoll seperti ini. 70s pula, kayak yang very versatile gitu. Warnanya pun dia nggak pakai warna yang tricky juga. Kayak mungkin kalau ini warnanya merah atau warnanya ungu, kuning, hijau. Wah, mungkin tuh baru Justru karena dia pilih yang di sini ivory atau misal dia pakai yang warna hitam, itu kayak dua warna itu akan aman sekali. Oke banget. Hitam dan ivory paling aman menurut gua. Mungkin kalau dia pilihnya warna abu pun akan lebih aman lagi kalau hitam gitu. Jadi kayak hitam tuh paling gampang. Di gue sih nggak ada masalah sih. Keren. Sangat gak ada masalah. Tapi balik lagi ke taste Selera. orang. Iya, Jadi iya. kayak nggak akan nerima gitu hal-hal seperti ini. Kalau gua ada satu sedikit kurangnya menurut gua adalah Converse itu kan ada tim Converse kotor makin keren. Ya kan? Lu tim mana? Bersih. Dan di look ini menurut gue sangat butuh Converse yang bersih karena clean.
Ya. Udah clean look. Kalau misalkan tiba-tiba bawahnya lu kasih Converse kotor yang grunge-ish gitu, off. Dan ini kayak Hampir off. Hah? Hampir. Karena gue kebetulan punya Converse ini juga persis di rumah, lebih bersih dari dia. Ini ada nodanya nih. Ini Ya, enggak ya, ya. ini nggak tahu noda atau dari kamera atau apa nih, tapi kalau ini bener-bener noda, kayak tim bersihin dulu tim. Itu mungkin dia pengen slang. Karena ini menurut gue look termasuk look yang slang. Mungkin. Entah ya, ini si Timothy-nya intentional atau unintentional. Hanya menurut gue kurangnya itu deh. Kalau lebih baik kalau clean gitu ya. Lebih baik kalau clean. Benar, lebih baik kalau clean. Look ini gue bilang akan sangat cocok kalau Converse-nya. Kali lagi kalau ini memang noda ya, karena kita nggak tahu nih. Yang clean bakal lebih bagus ya. Oh, dan dia menarik styling di kerahnya ya, by the way. Dia berdiriin labelnya. Tuh. Oh iya. Ini turtleneck juga nggak sih? Turtleneck. Oh iya, ya ada. Kayaknya turtleneck ya. Dan Turtleneck. blazernya crop ya. Blazernya kayak ini nih, tie. Ini diginiin sama dia, ya, ya, diberdiriin. Dan crop ya. Double breasted dan 4 button doang. Ya bener sih, bawahnya pemilihan. Jogger kan? Hah? Jogger ya? Jogger, heeh. Ini entah jogger atau dia pakai caranya Keke, andalannya Iya, Keke nih. iya. Sweatpants masukin. Iya, dimasukin gitu ke kaos kaki. Cana baggy dimasukin. Kayaknya dimasukin sini soalnya gembung. Ya, gemuk ya. soalnya. Berarti dia nonton Channel Zero Still tuh. the look. Steve, Still the look. Sebenarnya dia Pakai hashtag gak dia? itu dia, makanya nggak ditayangin nggak di feature karena dia lupa Takut pakai stick kelihatan itu. keke. Oh, benar. Meskipun selevel Timothy ya, nggak malah. Iya, karena kita harus punya sikap kan. Kalau kita udah bilang harus pakai hashtag, harus pakai hashtag. Pakai. Buktinya sampai sekarang Pharrell Williams. Skor. Bingung gue kalau ngasih, sumpah gue bingung banget di Met kayaknya ngasih skor gitu. Gak apa-apa, udah Zero to One mah kasih skor gitu. Tetap aja kasih skor udah. Kasih skornya murah-murah kok. Ya segitu aja lah ya. Kenapa? Ya bisa 50/10 lah. Ini gue 19/10. Kenapa tuh? Satunya kan ada noda ini. Oh, gitu. Kalau dia nodanya ini Kenapa hilang, nggak 11/10? iya juga ya. Ya kan sesuka kita aja gitu kalau mau kasih skor sesuka kita. 10/10 lah. Ah. udah. Ya, 10/10. Yes. Oke. Nice. Oh, Dementor. Dementor. Kim Kardashian dengan Balenciaga ya? Balenciaga. Balenciaga. Dia sebegitu sayang mantan suami sekarang ya, Kanye West. Masih kan, Des? Masih kan? Emang Masih dia udah suami cerai ya? belum kan? Belum. Belum cerai ya? Emang udah sempat viral, kan? dikabarin mau cerai, cuman kayaknya nggak jadi deh. Oh. Setahu gue. Katanya ditelepon, pas udah ditelepon itu kan kemarin. Tai, gue nggak jadi nih. Kita turut bahagia buat Kim K ya, kalau emang dia masih langgeng ya. Kalau menurut gue nih, dia kan apa ya, termasuk pasangan yang memang gampang viral lah ya. Si Kanye sama ini. Tapi di Met Gala tahun ini menurut gue lebih oke ketimbang Met Gala tahun kemarin, karena Met Gala tahun kemarin tuh si Kanye itu kayak bodyguard dia gitu. Pakai bomber jacket. Iya, kayak Kanye. kayak biasa aja gitu. Nah di sini mereka bener-bener kayak couple gitu. Couple, Iya, satu konsep soalnya ya. Kanye-nya juga all black gitu kan, from head to Iya, toe kan. iya. Mungkin mereka pakai gini, mungkin ada sangkut pautnya dengan terusan Donda kali ya. Ya, benar. iya, Ah. Dan walaupun ini Balenciaga yang bikin, tapi referensinya itu sebetulnya dari Margiela. Karena both si creative directornya Balenciaga, Demna Gvasalia, sama Kanye West, ini berdua tuh obsessed by Margiela. Dan Margiela di awal-awal Maison Martin Margiela itu naik gara-gara pada saat itu, di tahun berapa? 80-an kalau gua nggak salah, fashion itu all about gengsi gitu. Jadi kalau kita desainer, model lu siapa yang jalan di runway lu tuh penting gitu. Ya, ya. Margiela sebaliknya, dia breakthrough dengan cara gua tutupin muka model gua. Karena fokus lu bukan harus di orang, tapi di baju. Bajunya. Nah, si Demna pun pernah work under Margiela. Jadi referensi Donda sendiri pun dari situ. Kayak si Kanye West tuh, ini katanya kalau nggak salah ya, dia mau bikin orang fokus ke dia punya artwork gitu, fokus ke Dondanya instead of fokus ke seorang Kanye West-nya. Agak berkebalikan sih dengan selama ini kan Kanye West being loud kan, Kanye kan selalu kayak promote himself gitu. Justru sebaliknya sekarang dia jadi incognito gitu. Makanya gue bilang sayang suami banget karena dia mendukung Mungkin karena dari udah Don. mau cerai jadi dia berubah kan. Gimana gue nggak ngikutin nih kan? Nggak mau. Kan kata udah telepon kontak nggak jadi. Iya. Itu karena itu. Oh, dia ngikutin ini nih. Donda konsepnya masuk Margiela gitu. Nggak jadi dah. Dia. Tunggu, yang telepon lu si Kim K-nya atau si ininya?
Kim ya. Jadi mereka mau cerai gara-gara Kim berhubungan sama lo gitu. Kim yang mana nih? Ya gue suka banget sih look ini sih. Dari awal gue lihat Margiela udah suka memang. Karena konsepnya itu ya menarik ya. Di saat itu sangat kontroversial di saat itu. Gue juga bingung ngomong ini. Gue juga bingung sih. Karena satu yang gue tahu pasti mungkin dia ngikutin ini terusan dari Donda. Karena mereka berdua begitu. Karena biasanya di Met Gala sebelum-sebelumnya itu kayaknya nggak pernah kapelan gitu sama si Kim. Di ini mereka kapelan gitu, beneran kayak siluet gitu. Mungkin ada alasan tersendiri kenapa mereka begitu. Gue belum cari tahu lagi. Tapi keren sih. Sudah berani gitu. Dan buat gue orang yang suka contrasting look, ini lumayan jadi sesuatu yang kayaknya gue mesti coba deh untuk explore lebih look seperti ini yang head to toe tuh monokromatik. Kayak Donda kan juga ada yang merah semua kan, kayaknya merah semua head to toe yang kayak Akira itu. Ini kan beneran jadi siluet kan? Iya. Hitam siluet ini menurut gue susah loh buat apa ya? Ini kelihatannya looks-nya rapi siluetnya gitu. Tapi biasanya kalau kita bikin kan pasti berantakan gitu loh, warna hitamnya gitu. Ini satu bener-bener hitam. Hitam Balenciaga. Iya, mungkin karena dibikin sama satu desainer ya, jadi dibikin head to toe warna itu shades-nya sama semua gitu. Kalau kita beli jadi kan warna hitamnya bisa beda Ya, kan? bisa beda-beda. Ini sampai kakinya loh, maksudnya sampai heelsnya. Lu nggak ngeliat potongannya gitu di sini. Iya, benar-benar. Ya mungkin ini bisa terjadi karena dibuat sama satu desainer gitu ya. Kalau kita beli ready to wear di toko, nggak ada juga mungkin yang head to toe satu warnanya shades-nya betul-betul 100% mirip gitu. Itu desainer. Memang butuh desainer. Ditambah mungkin gue tahu kayak inspirasinya yang Margiela, gue suka juga sama Margiela, jadi skornya ini tinggi sekali untuk gue. 100. 100 per 10 ya ini. 101 gue. 100. Lu? Dan Mason. 100. Jadi hitam putih dong kalau udah mention. 100. Demna apa? Dementor. Dementor. Jadi itu dia react Met Gala 2021. Dari semua yang kita react, favorite lu siapa? Virgil Abloh Oh ya, tetap. kalau Natmos si Grimis. Grimis ya, paling seneng ya. Tom Brown, Erika Badu. Subjektif. Subjektif, maaf gue udah nggak bisa. Kan emang harus subjektif penilaian. Hmm. Gue tanya lu dah berapa? Malah gue nggak lihat fotonya. Gue nggak lihat fotonya nih. Ini closing. Closing. Costing itu gimana sih? Gue lupa ada di sini. Panik Ini lah. gimana? Panik lah. Masa Jangan lupa subscribe, share. Yang suka fashion sama yang nggak suka fashion. kenapa tuh? Biar apa diri? Biar viral. Kalian dapat duit kan? Biar yang nggak suka fashion jadi suka fashion gitu. Ya itulah. Sebenarnya menurut gue nggak ada orang yang nggak suka fashion. Gimana tuh mas? Teorinya gimana? Klaimnya kuat sekali nih. Iyalah, karena dengan maksud gue fashion itu kan sebenarnya attitude lu berpakaian kan. Semua orang tuh punya itu. Misalkan kayak lu nih dengan Phoenix lu itu. Ya itu fashion lu gitu. Tapi kayak nyindir banget ya. Lu nih dengan Phoenix lu ini. Makin balik ya. Itu tuh lihat Phoenix. Itu. Signature coy, signature. Kostum. Kalau kata gue itu kostum. 10/10. Kenapa tiba-tiba dia gini? React tiba-tiba. Kayaknya boleh sih, kayaknya udah emang sepantasnya dia Diistirahatkan. Pensiun aja. Jadi ini tadi si Bapak Phoenix ini sempat bilang bahwa ini tuh ada segmen percobaan gitu ya. Testing talentnya tuh ini Ya, benar. Tunggu, ini lu sama siapa sama gua? sama lu ya. Oh iya iya. Bintang tamunya dia. Jadi Udah kan gue ya. jadi kalau menurut lu pada Nggak sopan. kan gua harus menggantikan lu apa attitude-nya Keke. Bener-bener, iya, bener. Ada slang-nya. Slangnya ya. Betul. Jadi kalau menurut kalian Drop the comment down below, kayak gitu kan ya. kalau menurut kalian memang lebih cocok Queen dan Moss, komen ya. Ya, benar. Voting. Voting. Tapi jangan lupa hashtagnya, Mos. Kalau mau komen ke kita biar nyampe ke Yudis, ada hashtag. Nah itu gue belum tahu tuh. Gue harus pelajarin lagi. kasar lu. Kan gue trial cuy. Bener, kayak. Tantangin 021. Tantangin 021. Ah, jangan tanya lagi ya. Itu syarat utama jadi talent soalnya tuh. Mesti apal tantangin 021. Dan kalau kalian udah terinspirasi oleh Met Gala, terus kalian mau recreate nih look dari Met Gala, kalian upload di Instagram, bisa di feature di Instagram Zero to One. Asal
Pakai hashtag. Still the Look 021. Nah, Still the Look 021. Jadi tantangin 021 mas, Still the Look 021. Hafalin gue itu, Mos. Wajib. Udah syaratnya itu doang kok jadi. Zero to One. Thank you for calling 021. This is Ivan. This is not most. This is Queen. Bye-bye.